penegasan aja. Dari tersangka sendiri uang itu digunakan untuk apa Pak? Apakah dibuat judi online atau trading? Karena saya juga dengar bahwa istrinya juga bermain trading Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, belakang. Selamat siang Pak, Gitario dari Kumparan Pak. Izin bertanya, kan Hanania Tour and Travel ini sempat beberapa selebgram itu mempromosikannya ya Pak, kayak Keanu, AGL, Sarah Gibson, Al Karin sampai Dara Arafah itu nanti mereka bakal diperiksa semua nggak Pak? Terima kasih. Oke, makasih. Sisi kanan? Ya, silakan Mas. Izin Pak Kabid, Pak Dir, saya Rahmat dari Alright.id. Izin mau nanya mengenai tersangka ini, apakah sejauh ini hanya pihak direkturnya saja baru ditetapkan sebagai tersangka tunggal? Karena sebagaimana diketahui kan ada beberapa jajaran juga ya, dan diketahui juga informasinya istrinya itu juga mengelola Hanania Travel. Nah, apakah belum sampai ke ranah untuk menetapkan tersangka istrinya? Itu satu. Lalu kedua, pada saat terjadi penipuan ini, si tersangka ini ada nggak sih sempat menawarkan sejumlah solusi kepada para korban-korbannya, dan itu solusinya pada saat itu apa yang ditawarkan sehingga pada akhirnya para korban ini pada akhirnya tidak percaya dan memutuskan untuk membuat laporan ke kepolisian. Itu, makasih. Oke, kita tampung dulu ya, 3 pertanyaan ya. Silakan mungkin Pak Dir. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait uang yang digunakan. Dalam proses penyidikan awal, kami informasikan juga kepada rekan-rekan sekalian, hasil dari pengambilan keterangan terhadap terduga tersangka saat ini, uang yang digunakan sebagian digunakan untuk kepentingan di luar dari kepentingan perjalanan umroh para jemaah. Kemudian sebagian juga digunakan untuk membayar influencer sebagaimana tadi dipertanyakan. Ini untuk kepentingan marketing. Kemudian korelasi dengan pertanyaan kedua, apakah para selebgram akan dilakukan pemeriksaan? Tentunya kami juga akan mengambil keterangan terhadap para tadi yang dipertanyakan, para selebgram yang ikut serta memberikan atau menjadi marketing dalam hal penawaran beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh PT Hasanah Tama Internasional tersebut atau Hanania Group. Selanjutnya yang ketiga, sejauh ini apakah pihak lain? Ya tentunya kami sebagai penyidik di dalam proses penyidikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh pada proses penyidikan yang kami jalankan, tidak menutup kemungkinan apabila ada fakta hukum lain yang mengarah pada tersangka yang lain, maka akan ada kemungkinan tersangka yang lain. Itu tidak menutup kemungkinan. Dan apakah pernah ditawarkan beberapa solusi? Tentunya sebelum para korban membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, ini sudah melalui berbagai upaya, baik itu difasilitasi oleh pihak kementerian maupun difasilitasi oleh pihak-pihak lain yang mencoba mencarikan solusi. Namun karena beberapa solusi yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya dan tidak terwujud, sehingga para korban merasa sudah menjadi korban penipuan maupun penggelapan tersebut. Jadi tidak serta-merta hari ini korban gagal kemudian membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, namun sudah melalui proses atau upaya-upaya sebelumnya. Saya kira itu ya. Terjawab ya 3 pertanyaan tadi.
Selamat siang Pak, Fili dari TV One. Mau bertanya Pak, ini katanya salah satu alasannya juga karena kelalaian mengelola keuangan karena harga tiket pesawat yang berbeda jauh dari sebelumnya karena ada perang Amerika dan Iran. Apakah itu bisa dikonfirmasi Pak? Oke. Terakhir mungkin. Selamat siang Pak, saya Ali dari Tempo. Apakah ada update jumlah korban penipuan dari Hanania ini? Dan yang kedua, kenapa masih banyak korban dari penipuan umroh? Pelan-pelan, sabar. Dari pertama dulu ya. Ya. Pertama, apakah ada update jumlah korban penipuan umroh Hanania ini Pak? Nah, dan yang kedua, Pak Budi, kenapa sih masih banyak orang yang jadi korban penipuan umroh ini? Kan banyak kan kasus ya Pak ya, termasuk ini. Makasih Pak. Terima kasih. Oke, kita jawab ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan perubahan tiket pesawat. Memang salah satu yang disampaikan oleh tersangka, salah satu alasan yang disampaikan oleh tersangka adalah adanya penundaan atau perubahan dari tiket pesawat. Ini yang disampaikan oleh tersangka. Namun tentunya penyidik berdasarkan pada fakta penyidikan mengenai digunakan untuk apa dari uang-uang yang terkumpul dari para jamaah tersebut yang berhasil dikumpulkan oleh PT Hasanah Tama Internasional ini, apakah digunakan untuk kepentingan yang lain di luar dari kepentingan pemberangkatan para jemaah tersebut. Kami hanya berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dalam proses penyidikan. Walaupun memang salah satu alasan yang disampaikan adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, update jumlah korban memang berdasarkan informasi awal yang kami terima untuk korban lebih dari apa yang sudah tertera di dalam laporan polisi. Oleh karena itu tentunya kami juga terus melakukan pendalaman terhadap korban-korban lain yang berada di luar dari laporan polisi tersebut. Maka kami membuka posko pengaduan bagi korban-korban yang belum tercatatkan di dalam proses pengungkapan perkara ini. Kemudian kenapa masih banyak korban yang tertarik atau kenapa masih banyak yang menjadi korban dari pelaksanaan atau penawaran dari travel umroh? Tentunya ada beberapa temuan penawaran yang cukup menarik dari para pemilik biro perjalanan atau travel umroh kepada para jamaah. Itu menjadi salah satu daya tarik banyaknya orang yang menggunakan jasa travel atau perjalanan umroh ini. Maka juga kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih travel umroh atau dalam memilih biro perjalanan ibadah ini. Jangan tertarik karena berbagai fasilitas yang ditawarkan begitu mudah dan banyak, sementara harga yang ditawarkan tidak sesuai atau mungkin jauh lebih murah. Biasanya itu harganya lebih murah, fasilitasnya lebih banyak, atau mungkin ditawarkan perjalanan umrohnya bersama dengan tokoh tertentu atau dengan public figur tertentu, namun harganya cukup murah. Nah, ini juga perlu kehati-hatian bagi masyarakat di dalam memilih satu biro perjalanan untuk menjalankan perjalanan ibadah. Saya kira itu ya, Mas. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, terakhir ya. Izin Pak, Ryan dari Kumparan. Pak, ini terkait aliran dana ini dari Polda Metro Jaya juga akan mendalami aset-aset dari tersangka atau bagaimana Pak? Baik, ini terakhir ya. Baik, terkait aliran dana,
Tentunya kami dalam hal penegakan hukum tidak semata-mata hanya menjalankan atau memenjarakan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi bagaimana memulihkan atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh para korban. Oleh karena itu, kami semaksimal mungkin akan berupaya untuk tracing aset atau aliran dana dari tersangka ke pihak-pihak lain atau digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain, sehingga itu bisa digunakan untuk melakukan pemulihan kerugian bagi para korban. Lebih jauhnya, mudah-mudahan bisa digunakan untuk para korban menjalankan ibadah umrohnya sebagaimana harapan para korban. Semaksimal mungkin kami akan lakukan upaya untuk penelusuran atau tracing terhadap aset-aset dan aliran dana yang dimiliki atau dilakukan oleh tersangka. Terjawab ya, Ryan ya.